Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Zahwa Jahia Ramadina dari kelas 12 TKJ 3 SMK Negeri 1 Majalengka. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting, yaitu keamanan jaringan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, menjaga keamanan jaringan menjadi prioritas utama untuk melindungi data dan sistem dari berbagai ancaman. Apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan adalah serangkaian kebijakan, praktik, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi infrastruktur jaringan komputer dari akses, penyalahgunaan, atau serangan yang tidak sah. Keamanan jaringan mencakup pelindungan data, perangkat keras, perangkat lunak, serta proses komunikasi yang berlangsung di dalam jaringan. Tujuannya adalah memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dari data dan sistem. Keamanan jaringan melibatkan berbagai mekanisme seperti firewall, enkripsi, sistem deteksi instruksi atau IDS, kontrol akses, dan perangkat lunak anti-malware untuk mengidentifikasi dan menangkal ancaman. Terdapat berbagai macam ancaman keamanan jaringan. Yang pertama, malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, mencuri, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer atau jaringan. Yang kedua, phishing. Taktik penipuan yang digunakan untuk mencuri informasi sensitif seperti username, password, atau data kartu kredit melalui email, pesan teks, atau situs palsu yang menyerupai sumber terpercaya. Yang ketiga, ada serangan DDoS atau serangan yang membanjiri server atau jaringan dengan lalu lintas yang sangat besar, sehingga membuat layanan tidak dapat diakses oleh pengguna sah. Ada beberapa contoh kasus keamanan jaringan di Indonesia. Salah satunya yaitu pada pemilu 2019. Muncul berbagai laporan mengenai klaim peretasan terhadap situs KPU. Beberapa peretas termasuk kelompok dari luar negeri mengklaim telah berhasil mengakses sistem KPU dan mengubah data hasil pemilu. Selain itu, beredar kabar mengenai kebocoran data yang menyebutkan adanya upaya untuk mendiskreditkan KPU. Namun, KPU sendiri menegaskan bahwa sistem yang digunakan untuk penghitungan suara, yakni Sistem Informasi Penghitung Suara atau SITU, hanya bersifat publikasi data, bukan untuk rekapitulasi resmi. KPU juga menyatakan bahwa sistemnya tidak diretas, tapi terdapat serangan cyber yang terus-menerus berusaha menyerang infrastruktur mereka. Kasus ini bisa dianalisis dari beberapa sudut pandang keamanan jaringan. Yang pertama, DDoS atau Distributed Denial of Service. Serangan ini bertujuan untuk membanjiri server KPU dengan lalu lintas yang sangat besar, menyebabkan situs menjadi tidak responsif. Yang kedua, defacing. Meskipun tidak ada bukti situs KPU berhasil diubah, serangan jenis ini sering kali menjadi ancaman umum terhadap situs pemerintah. Yang ketiga, phishing dan social engineering. Potensi manipulasi individu di lingkungan KPU untuk mendapat akses sistem. Yang terakhir, klaim peretasan data. Beberapa kelompok mengklaim telah mengakses atau mengubah data, tetapi ini sulit dibuktikan dan KPU menyangkalnya. Beberapa dampak yang terjadi dari kasus ini yaitu yang pertama, kepercayaan publik. Isu ini menyebabkan sebagian masyarakat meragukan transparansi dan kejujuran pemilu. Yang kedua, manipulasi opini publik. Informasi palsu tentang peretasan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap KPU. Yang terakhir, ancaman terhadap keamanan nasional. Serangan cyber terhadap lembaga pemerintah dapat berdampak pada stabilitas politik dan keamanan negara. Beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, pasang antivirus dan anti-malware. Gunakan perangkat lunak keamanan yang terpercaya. Update sistem secara berkala. Pastikan perangkat lunak dan sistem operasi memiliki patch terbaru. Hindari mengklik tautan tidak dikenal. Waspadai email atau situs web mencurigakan. Unduh dari sumber resmi. Selalu unduh aplikasi atau perangkat lunak dari sumber terpercaya. Gunakan firewall, membantu memblokir akses jaringan yang mencurigakan. Backup data secara rutin, agar data tetap aman jika terjadi serangan ransomware. Dan yang terakhir, edukasi pengguna. Pahami tanda-tanda malware dan cara menghindarinya. Kesimpulan yang bisa diambil dari kasus ini yaitu menunjukkan pentingnya keamanan jaringan bagi lembaga pemerintah, terutama yang berhubungan dengan sistem demokrasi. Keberhasilan menjaga integritas sistem teknologi informasi bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan menjadi prioritas untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Sekian yang bisa saya sampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.